Seperti yang sudah pernah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, kalau untuk sekarang ini laptop seakan sudah menjadi barang wajib dan sangat berguna bagi kebanyakan orang untuk sekarang ini. Tapi tentu tidak semua orang mampu untuk membeli sebuah laptop dengan kondisi baru. Pada dasarnya, ada banyak laptop bekas yang ada di pasaran yang punya performa yang masih bisa diandalkan guna mendukung aktivitas sehari-hari bagi setiap orang di zaman sekarang ini. Namun, sebelum membeli laptop tersebut, ada baiknya untuk memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Maka dari itu, pada video kali ini admin akan coba untuk membeberkan 4 hal yang harus diperhatikan sebelum membeli laptop. Namun seperti biasa, sebelum admin sebutkan hal-hal apa saja, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini, lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, berikut adalah 4 hal yang harus diperhatikan sebelum membeli laptop bekas. Pertama yang paling harus diperhatikan sebelum membeli sebuah laptop, terutama untuk Anda yang hendak membeli laptop dalam kondisi bekas, adalah kebutuhan Anda akan laptop yang akan Anda beli tersebut. Karena tidak sedikit orang yang membeli laptop, baik dengan kondisi yang baru lebih-lebih dengan kondisi yang bekas, yang tidak memperhatikan akan hal yang satu ini. Memang laptop berhasil mereka beli, tapi tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan laptop, mulai dari performa yang terlalu lemot, hingga ada beberapa orang yang membeli laptop dengan performa yang terlalu tinggi. Yang sebenarnya mereka tidak akan butuh akan performa dari laptop yang terlalu tinggi tersebut. Dan sudah menjadi hal yang umum kalau sebuah laptop punya spesifikasi yang berbeda-beda, yang diperuntukkan untuk orang dengan kebutuhan yang berbeda juga. Sebagai contohnya adalah mereka para pebisnis yang lebih banyak menghabiskan waktu dalam perjalanan. Maka dari itu, mereka akan membutuhkan sebuah laptop dengan desain yang premium, ukuran yang ringkas, hemat daya dan juga bobot yang ringan, tapi juga punya performa yang bisa diandalkan. Maka jawabannya tentu laptop-laptop yang bersaing di kelas Ultrabooks. Berbeda halnya dengan mereka para desainer yang memang membutuhkan sebuah laptop dengan performa yang tinggi tanpa perlu mempedulikan akan desain. Maka laptop yang paling cocok untuk mereka adalah laptop sultan dari masing-masing brand. Bisa berupa Acer Concept D, Asus Zephyrus, hingga MacBook Pro 16 inch full konfigurasi. Begitu juga halnya dengan mereka para pekerja kantoran, pelajar, bahkan orang-orang awam yang ingin mencoba untuk menggunakan laptop. Maka dari itu, poin yang satu ini merupakan poin yang penting untuk diperhatikan sebelum seseorang membeli sebuah laptop, apalagi laptop dalam kondisi bekas. Pada saat menggunakan laptop, setiap orang pasti akan berurusan dengan yang namanya keyboard dan juga mouse. Tapi pada sebuah laptop, baik keyboard maupun mouse sudah tersedia. Hanya saja, mouse yang dibekali pada sebuah laptop dengan PC tentu berbeda. Mouse yang terdapat pada PC masih punya ukuran yang lumayan besar, yang bisa digenggam guna mempermudah pekerjaan dari setiap orang. Sedangkan mouse yang terdapat pada sebuah laptop disebut trackpad. Pada dasarnya, fungsi dari trackpad tersebut sama-sama untuk menggerakkan kursor. Namun, pada beberapa laptop trackpad ini sudah dibekali dengan gesture yang berguna untuk mempermudah pengoperasian nantinya. Dan tidak sedikit juga kasus dari mereka yang membeli laptop dalam kondisi bekas yang bermasalah pada bagian yang satu ini. Maka dari itu, ada baiknya sebelum membeli laptop bekas untuk mengecek bagian ini terlebih dahulu. Tidak hanya itu, para calon pembeli juga harus mengecek setiap tombol yang terdapat pada laptop yang akan dibeli tersebut. Cek semua tombol satu persatu dan pastikan semua tombol berfungsi dengan baik. Kemudian, pastikan juga kalau trackpad-nya juga berfungsi normal sebagaimana mestinya. Karena tidak sedikit dari laptop bekas yang punya masalah pada bagian trackpad-nya ini, baik itu klik kiri ataupun klik kanan, hingga kursornya yang loncat-loncat pada saat sedang digunakan. Maka dari itu, sebelum memboyong laptop bekas, maka ada baiknya untuk mengecek kedua bagian ini terlebih dahulu dengan detail.
Sebagai sebuah perangkat yang akan digunakan untuk kebutuhan bantu kerja, tentu kondisi layar dari sebuah komputer ataupun laptop punya peranan yang sangat penting nantinya. Karena kebanyakan orang yang bekerja dengan menggunakan laptop akan menghabiskan waktu di depan layar laptop tersebut. Maka dari itu, layar dari laptop merupakan poin yang penting yang harus diperhatikan sebelum seseorang membeli sebuah laptop. Selain itu, jika seandainya layar dari laptop tersebut rusak, maka bisa dipastikan kalau harga untuk mengganti layar laptop tersebut yang sama sekali tidak bisa dibilang murah. Layar dengan kondisi yang kurang baik biasanya bisa menyebabkan mata cepat lelah hingga kerusakan pada mata jika terlalu dipaksakan untuk melihat layar tersebut. Sebelum melakukan deal dengan penjual laptop yang akan Anda beli tersebut, ada baiknya untuk memeriksa kondisi layar dari laptop yang akan dibeli tersebut. Pastikan tidak ada flickering, discoloration, hingga kondisi layar bad pixel. Selain itu, bagi Anda yang membutuhkan laptop dengan resolusi layar yang tinggi, perhatikan juga resolusi dari layar laptop tersebut. Apakah masih HD, Full HD, 2K, atau sudah 4K. Jadi, dengan kata lain Anda bisa menyesuaikan resolusi layar laptop yang akan Anda miliki tersebut nantinya dengan kebutuhan pekerjaan Anda masing-masing. Terakhir yang harus diperhatikan sebelum membeli laptop dengan kondisi bekas adalah kondisi dari setiap port yang terdapat pada laptop. Pastikan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Apalagi untuk beberapa ultrabook yang akhir-akhir ini hanya dibekali dengan beberapa port saja. Tidak hanya port USB, tapi juga slot micro SD jika ada. Selain itu, pastikan juga port audio combo jack yang terdapat pada laptop tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Karena biasanya, selain dari port USB yang sering bermasalah pada sebuah laptop bekas, port audio combo jack juga merupakan salah satu port yang paling rentan bermasalah. Dan jika port-port yang terdapat pada sebuah laptop bermasalah bahkan rusak, maka akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Karena seperti yang kita tahu, kalau port-port tersebut terhubung langsung ke bagian motherboard, yang mana ini artinya, untuk memperbaiki port-port tersebut, Anda harus menerima resiko yang lebih besar, yang bisa berdampak pada komponen-komponen lain pada laptop tersebut. Jika Anda kurang teliti pada saat proses perbaikan, maka hal ini bisa berakibat fatal. Maka dari itu, sebelum membeli laptop dalam kondisi bekas, maka ada baiknya untuk memperhatikan akan poin yang satu ini. Itulah 4 hal yang harus diperhatikan sebelum membeli laptop bekas yang admin tahu dan bisa admin share untuk Anda pada video kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa hal lainnya yang juga tidak kalah penting dibandingkan dengan keempat hal yang sudah admin sebutkan tadi. Maka dari itu, bagi Anda yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan sopan pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 perbedaan iPad Pro 12.9 2020 dan 2021, 4 game city building di PC, 4 tips mengetik cepat 10 jari, dan juga 4 game simulator terbaik di PC di channel ini. Dan bagi Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailapetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.